Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ramadan dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membuat tugas UTS fisiologi yang berjudul Fisiologi Plasenta. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Plasenta previa merupakan salah satu penyebab pendarahan anterpartum, yang mana pendarahan anterpartum adalah pendarahan pervaginaan yang terjadi pada kehamilan di atas 28 minggu. Dan adapun berdasarkan survei Demokrasi Kesehatan Indonesia di tahun 2012, yaitu ada sebanyak 40-60% penyebab kematian ibu adalah pendarahan dan 3-4% diantaranya adalah pendarahan anterpartum. Pendarahan anterpartum juga merupakan penyebab peningkatan angka kejadian kesakitan dan kematian ibu dan janin. Penyebab kematian ibu yang paling umum di Indonesia adalah penyebab obstetri langsung, yaitu pendarahan 28%. Dan lalu ada 5 kasus pendarahan sebagai penyebab utama kematian ibu. Dapat terjadi pada masa kehamilan. Persalinan dan masa nifas, salah satu penyebab pendarahan tersebut adalah plasenta previa. Beberapa rumah sakit umum pemerintahan angka kejadian plasenta previa berkisar 1,7%. Lalu yang belum diketahui secara pasti penyebab plasenta previa, namun kerusakan dari endometrium pada persalinan sebelumnya dan gangguan vaskularisasi DSU2 dianggap sebagai mekanisme yang menjadi faktor penyebab plasenta previa. Dan ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya plasenta previa, yaitu ibu hamil yang umurnya telah mencapai lebih dari 35 tahun dan ibu hamil yang umurnya kurang dari 20 tahun. Seorang wanita yang pernah melahirkan keturunan baik yang mampu hidup atau tidak. 6. Banyaknya parasitas penyakit resiko, yaitu ada plasenta previa dikarenakan adanya perakuan uterus di segmen bawah rahim dan riwayat kuretase. Kuretase merupakan salah satu faktor resiko untuk menjadi plasenta previa ibu dengan riwayat kuretase memiliki peluang 3-4 kali. Dan adapun plasenta previa dapat menimbulkan komplikasi antara lain, yaitu ada prolaps plasenta. Plasenta melekat sehingga harus dikeluarkan secara manual dan dibersihkan dengan kerokan atau peningkatan risiko kelahiran prematur. Dan adapun fungsi plasenta atau ari-ari bayi adalah organ yang berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan. Organ ini menempel pada dinding rahim di bagian atas atau samping serta terhubung dengan tali pusar bayi. Nantinya plasenta perlu dikeluarkan setelah proses melahirkan bila Anda melahirkan secara persalinan normal, dan adapun plasenta perlu Anda keluarkan melalui vagina. Namun bila secara operasi sesar, dokter akan mengeluarkan plasenta dari rahim saat prosedur berlangsung. Lalu apa saja fungsi plasenta selama dalam kandungan? Yaitu fungsi plasenta untuk kelangsungan hidup janin dan ibu hamil selama masa kehamilan. Kehamilan dan kandungan. Mengenal fungsi plasenta yang menakjubkan bagi hidup janin, banyak orang menyebut plasenta sebagai saudara si jabang bayi. Lalu selama di dalam kandungan, sebab plasenta yang memahami, menjaga, dan melindungi bayi selama berada di dalam rahim ibu. Namun sebenarnya fungsi plasenta tidak hanya itu. Organ ini memiliki banyak fungsi, yaitu untuk mendukung kelangsungan hidup dan berkembangan janin selama masa kehamilan. Apa fungsi plasenta? Reaksi janin saat berhubungan badan. Lalu plasenta atau ari-ari banyak adalah organ yang berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan. Lalu ada organ ini menempel pada dinding rahim di bagian atas atau samping serta terhubung dengan tali pusar bayi. Nantinya plasenta perlu dikeluarkan setelah proses melahirkan. Bila Anda melahirkan secara persalinan normal, plasenta perlu Anda keluarkan melalui vagina. Namun bila secara sesar, dokter akan mengeluarkan plasenta dari rahim saat prosedur berlangsung. Lalu apa saja fungsi plasenta selama dalam kandungan? Yaitu ada memberikan nutrisi untuk janin. Saat hamil, apa yang ibu makan dan minum adalah sumber nutrisi utama bagi bayi.
Lalu ada nutrisi yang ibu dapat dari makanan ini akan disaring oleh darah mengalir menuju pembuluh darah janin melalui plasenta dan tali pusar. Hal ini yang kemudian menjadi makanan untuk janin guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Itu sebabnya sangat penting bagi ibu untuk mempertahankan asupan gizi atau nutrisi selama kehamilan. Lalu yang kedua yaitu ada membantu bayi bernafas. Selain mengantarkan nutrisi, fungsi plasenta lainnya adalah membantu bayi bernafas selama di dalam kandungan. Ini dilakukan dengan menyalurkan oksigen dan karbon dioksida antara bayi dan ibu. Sama seperti nutrisi, oksigen disalurkan dari ibu ke bayi melalui darah ke plasenta dan tali pusar. Karbon dioksida yang bayi hasilkan pun ditransfer ke tubuh ibu melalui organ yang sama tetapi tanpa pencampuran keduanya. Lalu yang ketiga itu ada menghasilkan hormon. Plasenta juga berfungsi sebagai kelenjar untuk menghasilkan semua hormon penting yang berhubung dengan kehamilan. Yaitu ada beberapa hormon tersebut, yaitu ada human chorionic gonadotropin, yaitu bisa disebut dengan HCG, dan ada progesteron, estrogen, dan human placental lactogen, yaitu ada HPL. Hormon-hormon ini membantu menjaga kesehatan kehamilan, merangsang pertumbuhan rahim, sehingga mengoptimalkan ketersediaan nutrisi untuk perkembangan janin. Lalu tak hanya itu, hormon yang penting selama kehamilan tersebut dapat mencegah kontraksi rahim dan persalinan dini serta merangsang jaringan payudara untuk persiapan produksi ASI. Dan adapun melindungi bayi dari infeksi sebelum lahir. Bayi dapat antibodi melalui plasenta. Antibodi ini membantu memberikan perlindungan kepada bayi dari berbagai penyakit saat setelah lahir sehingga beberapa bulan awal kehidupannya. Dan adapun pada beberapa situasi plasenta dapat membantu melindungi janin dari infeksi saat berada di dalam rahim. Dan adapun jika ibu hamil mengalami infeksi bakteri, plasenta membantu melindungi bayi dari infeksi bakteri tersebut. Namun dalam beberapa kasus infeksi virus yang serius, plasenta mungkin tidak bisa memberikan perlindungan yang efektif. Melalui plasenta, zat-zat ini diteruskan ke aliran darah ibu untuk kemudian dikeluarkan oleh bayi. Gangguan fungsi plasenta yang umum terjadi yaitu ada fungsi plasenta bisa terganggu jika terdapat kelainan pada organ ini. Bila fungsi plasenta terganggu, kehamilan dan janin di dalam kandungan Anda bisa terancam. Yaitu ada beberapa yang bisa mengganggu fungsi plasenta. Yaitu ada satu, placenta previa. Placenta previa adalah kondisi ketika plasenta penutup sebagai atau seluruh serviks, yaitu jalan keluar untuk bayi saat lahir. Kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan vagina selama kehamilan atau proses persalinan. Dan yang kedua yaitu ada placenta abruptio. Placenta abruptio adalah solusio placenta, adalah kondisi ketika sebagian atau seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum melahirkan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi plasenta dalam menyalurkan nutrisi dan oksigen ke bayi, serta bisa menimbulkan pendarahan hebat atau hingga persalinan. Dan ada pun yang ketiga yaitu placenta accreta. Pada penderita placenta accreta, plasenta tumbuh terlalu dalam ke dinding rahim, sehingga sebagian atau seluruh plasenta sulit terlepas saat melahirkan. Adapun kondisi ini menyebabkan kehilangan banyak darah selama atau setelah melahirkan hingga bisa mengancam jiwa. Yaitu yang keempat ada placenta infusiensi. Kondisi ini terjadi jika plasenta tidak berfungsi dengan baik selama kehamilan atau tidak didukung oleh perkembangannya. Ini bisa membuat bayi kekurangan oksigen dan nutrisi selama berada dalam kandungan. Dan yang kelima yaitu ada retensio placenta. Retensio placenta adalah kondisi ketika plasenta tidak keluar sehingga 30 menit. Kondisi ini bisa menyebabkan infeksi parah atau kehilangan darah yang dapat mengancam jiwa. Yaitu fungsi plasenta, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan plasenta sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ini termasuk usia, tekanan darah, kondisi kantong dan air ketuban, jumlah bayi yang dikandung, penggunaan zat terlarang, serta riwayat medis masing-masing ibu hamil.
Nah, untuk menjaga kesehatan plasenta, faktor-faktor ini perlu ibu hamil perhatikan. Meski demikian perlu ibu pahami, tak semua faktor tersebut bisa ibu ubah. Yaitu ada Mayo Clinic pun menyebutkan bahwa tak semua masalah pada plasenta bisa ibu cegah. Namun ada beberapa cara yang bisa ibu terapkan untuk membantu menjaga kesehatan dan fungsi plasentanya seperti jangan merokok, menggunakan narkoba, atau minum alkohol selama kehamilan, dan rutin kontrol ke dokter kandungan, selalu konsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat, suplemen, dan menjalin terapi tertentu selama hamil. Yaitu ada mengkontrol tekanan darah, terutama bila ibu hamil memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Bisa diobrolkan dengan dokter atau riwayat medis tertentu. Faktor resiko, etiologi plasenta belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kemudian terjadinya plasenta, yaitu ada umur. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana menyatakan usia wanita produktif yang aman untuk kehamilan dan persalinan aman untuk kehamilan. Persalinan ada 20-35 tahun. Wanita pada umurnya kurang dari 20 tahun mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami placenta previa karena endometrium belum matang, dan kejadiannya placenta previa juga sering pada ibu yang berumur di atas 35 tahun karena kesuburan endometrium berkurang 10. Wardana menyatakan peningkatan umur ibu merupakan faktor risiko placenta previa karena sklerosis pembuluh darah arterial kecil dan anterior. Yaitu ada paritas, kejadian placenta previa 3 kali lebih sering pada wanita multipara, terjadinya primipara. Pada multipara, placenta previa disebabkan oleh vaskularisasi yang berkurang pada perubahan atrofi pada lisi 2 akibat persalinan masa lampau. Dan itu ada persalinan yang dialami oleh ibu dengan persalinan prematur, keguguran bekas persalinan berulang dengan jangka pendek, persalinan dengan berat badan lahir rendah yaitu BBLR. Bayi lahir meninggal dapat berakibat buruk pada kehamilan yang sedang dialami. Dan adapun dari penelitian sebelumnya sebanyak 52% plasenta previa ditemukan pada wanita dengan riwayat seksio cesarea. Beberapa studi lain telah mengobservasi bahwa peningkatan sefrekuensi plasenta previa pada wanita dengan riwayat seksio cesarea atau abortus berhubungan dengan prosedur pembedahan yang merusak rongga uterus sehingga menyebabkan plasenta berimplantasi pada operasi seksio. Yaitu ada janin tidak cukup dan mengakibatkan pelebaran tempat plasenta dan endometrium yang baik untuk berimplantasi yaitu segmen bawah rahim sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh obstructive uteri intermedium. Yaitu ada insiden plasenta previa meningkatkan sesuai jumlah abortus. Sebelumnya insiden plasenta previa sebesar 0,2 pada wanita 1 kali abortus, dan ada pun 2-4,3 yaitu pada mereka yang 4 kali melakukan abortus sebelumnya. Studi lain, abortus 2 kali 2,1 kali lebih berisiko untuk terjadinya plasenta previa. Dan ada pun riwayat plasenta previa sebelumnya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Cunningham pada tahun 2001 menyatakan bahwa ibu yang memiliki riwayat plasenta previa sebelumnya memiliki risiko 12 kali lebih besar untuk mengalami plasenta. Dan ada pun pada kehamilan kembar karena ukuran plasenta meningkat 10, ibu diabetes kemungkinan karena plasenta lebih besar dari ukuran biasanya. Dan ada pun tumor-tumor seperti mioma uteri, polipi, endometrium. Yaitu sekian pembuatan tugas UTS, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.